Getty Images dan Shutterstock yang lama jadi rival, sekarang malah sepakat buat merger dalam kesepakatan bernilai miliaran dolar. Kenapa tiba-tiba mereka bersatu dan apa dampaknya bagi kontributor seperti kita? Yuk kita bahas. Plus, Getty Images and Shutterstock are merging. The two companies plan to create a business worth $3.7 billion. Getty Images CEO Craig Peters will serve as CEO of the combined organization, saying of the merger it will enhance, quote, content offerings, expanded event coverage, and deliver new technologies. Kita bicara tentang dua raksasa fotografi stok, Getty Images dan Shutterstock, yang sepakat bergabung dengan nilai 3,7 miliar dolar. Kesepakatan ini diumumin pada hari Selasa 7 Januari 2025. Tujuan utama merger ini adalah memperluas koleksi konten dan meningkatkan daya saing di tengah maraknya alat pembuat gambar berbasis AI. The move comes as both face increased competition from content created by AI. Lagi-lagi karena AI nih. Gue juga kaget tuh, tahu-tahu pas bangun tidur pagi ya, cek HP ada email dari Getty soal ini. Teman-teman yang main di Shutterstock dan Getty pasti dapat kabarnya juga kan lewat email. Sebagai kontributor, kita pasti bertanya-tanya dong. Karena banyak juga nih dari teman-teman yang minta gue buat bahas ini. Ya, gue akan bahas dari sisi kontributor soal merger ini. Karena emang minim banget informasi untuk kita sebagai kontributor nih. Baik email maupun berita, nggak ada kejelasan tentang bagaimana merger ini akan mempengaruhi kontributor secara langsung. Untuk pelanggan sih pasti diuntungkan ya. Karena merger ini bisa menawarkan konten yang lebih luas bagi pelanggan. Officials say the merger will be providing customers with a broader array of still imagery, video, music, and 3D. Kata Paul Hennessy selaku CEO Shutterstock, merger ini akan menghasilkan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham kedua perusahaan. Nah, kita sebagai kontributor, apakah ini kabar baik atau buruk? Gak ada keterangan yang jelas gitu loh. Ya emang sih dari sisi positif kontributor, aset kita bisa lebih luas pemasarannya. Tapi itu juga malah makin kompetitif dong artinya. Alhasil buat kontributor pemula yang mungkin ilmu fotografi dan alatnya masih pas-pasan, ikut jualan foto di Shutterstock karena lihat video FYP, jual foto kaos bolong, pakai HP aja bisa dapat dolar, bakal kalah sama para profesional yang gearnya mahal-mahal dan bisa sewa model. Gue sepakat sama seorang jurnalis foto, Angus Morden, yang menyatakan kalau merger ini bisa menciptakan monopoli yang merugikan fotografer. Mengingat reputasi kedua perusahaan dalam menawarkan tarif lisensi terendah di industri ini. Kalau kita lihat track record dari kedua platform ini, industri stok foto punya sejarah panjang dengan penurunan harga yang signifikan. Getty dan Shutterstock sering jadi pelopor di persaingan ini, selalu menawarkan tingkat lisensi dan harga yang rendah banget dibanding standar industri. Ya faktanya emang jauh banget ya kalau kita bandingin harganya sama Adobe Stock, Pond5, bahkan Dreamstime pun harganya lebih tinggi dibanding Getty dan Shutterstock. Kalau nggak salah dulu itu Shutterstock yang tadinya minimal harga foto itu di 25 sen, sekarang malah jadi 10 sen. Kalau Getty gue kurang paham ya harga dulunya itu berapa, karena gue baru di Getty itu tahun 2021. Untuk harga foto di Getty sekarang menurut gue masih oke sih, tapi untuk footage hancur banget men. Nah, menurut artikel di artnet.com, Getty pernah menuai kritik tajam terkait kompensasi rendah untuk fotografer baik dalam bentuk tarif harian maupun royalti. Di tahun 2019, Getty ngumumin sistem lisensi bebas royalti. Langkah yang lebih nyaman buat pelanggan, tapi lebih buruk buat fotografer atau kontributor. Jadi bebas royalti itu bukan berarti foto kita gratis ya. Tetap kita dapat bayaran, tapi si pelanggan ini cukup bayar biaya satu kali untuk mendapatkan hak menggunakan foto atau footage tanpa perlu membayar royalti berulang setiap kali foto atau footage kita digunakan. Jadi penggunaannya itu lebih fleksibel dibandingkan lisensi lainnya. Nah, gimana nih menurut teman-teman yang udah lama main di Getty Images atau iStock? Boleh share pengalamannya di kolom komentar ya. Adanya merger ini bukan tanpa konsekuensi. Dengan merger yang diperkirakan bernilai 3,7 miliar dolar, itu hampir 75% dari seluruh nilai pasar pada tahun 2025. Dengan pangsa pasar gabungan sebesar 75%, mereka jadi bisa pegang hampir seluruh kendali yang bisa menekan harga lisensi dan komisi buat kontributor. Nah, yang gue khawatirin itu kalau perusahaan punya power yang signifikan, bisa ngontrol harga dan meres perusahaan yang lebih kecil. Kayak Deposit Photo, Dreamstime, atau bahkan Adobe Stock. Ya mau gimana, ibaratnya ini perusahaan udah nguasain pasar karena punya harga lebih murah dan stok lebih lengkap. Otomatis pelanggan larinya ke perusahaan ini dong. Mau nggak mau, perusahaan kecil ya nurunin harga juga buat narik pelanggan lagi. Harga konten kecil, otomatis komisi ke kita juga kecil. Jadi tarif royalti bisa semakin ditekan karena dominasi platform tunggal. Ya harapan gua sih semoga Adobe Stock bisa bertahan ya. Karena menurut gua ini platform terbaik banget untuk masalah harga dan traffic. Selain itu dengan fokus pada AI, ada potensi pengurangan permintaan untuk konten buatan manusia. Menurut artikel di Petapixel, yang diinginkan Getty Images ini
ini bukan sekedar menjual foto atau footage saja, tapi mengendalikan aset gambar terbesar di dunia. Tujuannya yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melatih AI. Getty pernah menggugat stability AI karena diduga mencuri aset mereka. Sekarang mereka malah berencana gabung dengan Shutterstock untuk meningkatkan koleksi gambar mereka secara besar-besaran. Tujuannya untuk menggantikan fotografi manusia dengan gambar buatan AI. Perusahaan besar pasti mau hemat biaya dan untung dong. Nah, AI dianggap mesin uang masa depan. Masalahnya, AI ini kan butuh gambar nyata dari para kontributor untuk dilatih. Makanya Getty buru-buru ngumpulin data sebanyak mungkin sebelum era pasca fotografer dimulai. Kalau ini berhasil, fotografi murni yang kita kenal bisa berubah drastis. Gila juga ya statementnya. Tapi teman-teman juga harus ingat, setiap tantangan membawa peluang kalau kita tahu bagaimana menghadapinya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah ini ancaman atau peluang? Komentar di bawah ya. Mulai sekarang coba deh teman-teman sebar nih asetnya ke berbagai platform. Jangan cuma bergantung sama Getty atau Shutterstock aja. Platform kayak Adobe Stock, Pond5 dan Dreamstime menurut gue juga masih oke kok. Untuk tutorialnya teman-teman bisa lihat di sini nih. Atau kalau teman-teman mau lebih rajin lagi, jual di situs web sendiri dan sosial media. Selanjutnya penting juga mementingkan kualitas daripada kuantitas. Bikin aset seunik mungkin karena salah satu faktor pembeda dan dilirik buyer ya aset kita unik. Entah ada berapa DM yang masuk ke gua, punya porto udah 1000-an tapi penjualan sedikit. Bahkan ada yang DM juga belum pernah shot sekalipun. Coba deh perbaiki kualitas. Pelajari basic, komposisi, dan elemen fotografi. Selanjutnya teman-teman juga bisa memanfaatkan AI. AI ini emang pedang bermata dua. Teman-teman nggak bisa menghindar dari AI. Daripada kita yang dibutuh AI, mending kita yang memanfaatkan AI ini. Jadi teman-teman bisa jual aset gambar hasil AI di platform yang emang terima AI. Kayak Adobe Stock, Dreamstime, Factezi, dan FreePix. Gua sendiri pun belum mulai ya, tapi pasti bakal mulai jualan aset AI. Nah, kalau gue pribadi sih sekarang ya, gue akan tetap terus upload yang unik pastinya. Dan tetap fokus pada footage, ya foto tipis-tipis lah. Dan mungkin gue akan perbanyak aset editorial juga. Karena aset editorial ini nggak mungkin dong dijadikan alat latih AI. Kalau Getty atau Shutterstock nggak mau kena masalah hukum. Intinya dengan adanya merger Getty Images dengan Shutterstock bisa membuka peluang besar bagi kita sebagai kontributor, terutama dengan pasar yang lebih luas dan investasi teknologi yang semakin canggih. Tapi kita juga perlu siap menghadapi tantangan seperti persaingan ketat dan potensi penurunan harga lisensi. Sebagai kontributor, ini adalah waktu yang tepat untuk terus berinovasi dan mengeksplorasi tren baru seperti konten AI atau media interaktif lainnya. Karena dalam dunia yang terus berubah, yang beradaptasi adalah yang akan tetap bertahan. Ya semacam hukum rimba lah. Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gue mau tahu pendapat kalian tentang masa depan kontributor di era merger besar ini. Jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kontributor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep shooting and happy selling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.